Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana cara jitu agar sukses menaikkan ikan kakap putih atau baramundi di tambak. Mengapa memancing kakap putih di dalam tambak? Sedangkan ikan yang dipelihara petani bukanlah kakap putih. Meski sebagian kecil tambak dibudidaya ikan kakap putih oleh petani tambak. Ikan kakap putih masuk ke tambak melalui saluran-saluran air yang dibuat petani, dengan tujuan agar air di dalam tambak selalu ada arusnya yang membuat pertumbuhan ikan atau udang yang dipelihara cepat besar. Nah, itulah sepenggal pengetahuan mengenai tambak dan keberadaan kakap putih di tambak. Langsung saja saya jelaskan ya sob. Memancing kakap putih di tambak, sebenarnya bukanlah hal yang mudah, dan bukan juga hal yang sangat susah. Banyak orang bilang bahwa mancing kakap putih di tambak itu mudah. Kenapa demikian? Alasannya adalah orang itu sudah tahu medan dan bisa membaca kondisi tambak yang dipancingnya atau tambak yang mereka pancing adalah tambak yang di dalamnya terdapat banyak ikan kakap putih. Hal yang harus diperhatikan dalam memancing ikan kakap putih di tambak adalah kita harus pandai-pandai melihat kondisi tambak dan kita juga harus bisa membaca keberadaan ikan. Di mana ikan sering berkumpul dan di mana ikan sering mencari makan. Apa saja sih yang harus kita ketahui supaya kita dalam memancing kakap putih selalu sukses terutama mancing kakap putih di tambak? 1. Sebagai pemancing kita harus tahu kondisi tambak yang akan kita pancing. Pertama kita pelajari dulu kondisi tambak yang akan kita pancing. Caranya kita lihat apakah tambak itu dalam atau dangkal, lalu kita lihat bagaimanakah bentuk pintu air tambak tersebut atau mungkin tidak ada pintu air di tambak tersebut. Dengan begitu kita sebagai pemancing akan tahu teknik apa yang harus kita gunakan. 2. Kita harus tahu di mana titik ikan itu makan. Caranya adalah mengamati air di sekitaran tambak atau air tambak di depan kita, biasanya apabila ada ikan baramundi di depan kita, maka akan ada udang, bandeng atau belanak yang melompat keluar air karena dikejar sang predator. Untuk yang satu ini cara yang paling ampuh untuk mengetahui titik makan ikan. Kita gunakan teknik dudul atau teknik gantung. Biasanya titik potensial untuk ikan kakap putih di tambak adalah dekat dengan pintu air, di bawah pohon tumbang atau di bawah tonggak-tonggak bambu kayu. Kita cari-cari titiknya dengan meletakkan udang ke semua titik potensial sampai ikan memakan udang yang kita jadikan umpan. Hal tersebut dapat kita jadikan patokan di mana titik makan ikan. Cara ini kurang cocok untuk tambak yang tidak memiliki pintu air. 3. Kapan waktu yang tepat untuk memancing kakap putih di tambak? Untuk waktu, kita jangan berpatokan pada jam, melainkan berpatokan pada pasang surut air laut. Karena ikan lebih agresif makan pada saat air mulai masuk melewati pintu air dan pada saat air mulai surut melewati pintu air atau pada saat air di dalam tambak mulai meninggi. Nah, untuk yang satu ini wajib kita pelajari. Untuk tambak yang memiliki pintu air maka jam makan ikan cenderung pada saat air pasang atau pada saat air surut. Karena di saat itu, ikan baramundi akan mendekat pada pintu air untuk mencari makanan. Dan waktu yang paling bagus untuk memancing di tambak adalah malam hari. Selain baramundi yang lebih aktif pada malam hari juga baramundi juga tidak akan cepat kabur karena tidak melihat keberadaan kita yang berada di dekat pintu air. 4. Kita harus tahu apakah ada ikan mendekat atau tidak. Untuk mengetahui apakah ada ikan yang mendekat atau tidak, caranya adalah kita lihat respon udang yang kita jadikan umpan. Biasanya udang akan terus berontak jika ada ikan yang akan mendekat. Nah, ini adalah waktu di mana kita harus siaga dan mencari keberadaan ikan. Kita putari terus area di mana udang tadi terus berontak. Tidak usah jauh-jauh. Maksimal setengah meter dari tempat di mana udang kita memberi respon. Jika kita tidak tahu apakah udang kita memberi respon atau tidak, caranya adalah kita pegangi terus joran kita nanti akan terasa jika udang terus berontak, itu jika kita menggunakan teknik dudul. Jika dengan teknik koncer, maka kita tinggal lihat aja apung-apung yang kita gunakan. Biasanya apung-apung akan terus bergerak, karena adanya ikan di dekat udang yang sedang berontak untuk menjauhi ikan baramundi. 5. Kapan waktu yang tepat buat menarik joran supaya ikan yang kita pancing tidak moncel atau lepas? Nah, untuk yang satu ini adalah salah satu faktor penting kesuksesan kita. Caranya, pada saat kita tahu ikan memakan umpan kita mulai ancang-ancang untuk menghentakkan joran. Kita dengan sikap tenang, rasakan pergerakan kenur atau benang kita. Pada saat kenur atau benang terasa agak kencang, kita tarik kuat dan hentakkan joran kita. Dengan begitu peluang hook-upnya sangat besar. Nah, seperti itulah tips sukses dalam memancing kakap putih di tambak. Apabila ada kesalahan dalam berucap saya meminta maaf. Jangan takut boncos. Karena itu hanya akan mematahkan semangat kita. Yang penting berdoa dan berusaha.
Apabila Sobat Bara merasa bingung atau bahkan punya problem lain, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah.